tinggal seperti itu ya Mas. Apalagi dia sudah Baik. menikah, bahkan orang yang sudah punya rumah ingin memiliki rumah lagi untuk investasi, untuk simpanan untuk anaknya kelak seperti itu. Jadi sektor properti tidak akan pernah mati Mas menurut saya Mas, karena kita bergerak di dasar kebutuhannya manusia, yaitu tadi papan tadi yang saya sebutkan tadi Mas. Seperti itu Mas. Artinya di masa pandemi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh begitu kalau mungkin bisa dikatakan gitu, Pak. Tetap berpengaruh, cuma karena manusia terus mencari kebutuhan dasarnya, jadi sehingga bisnis ini tetap akan dicari orang. Cuma ya itu tadi saya bilang, cara mempertemukan buyer dan pemilik itu sekarang sudah berbeda kan, nggak bisa lagi ketemu Baik. langsung dengan bebas seperti itu. Makanya itu yang saya sebut tadi adaptasi dan inovasi, Mas. Gitu. Lantas bagaimana dengan pola pembelian dan pola penawaran yang dilakukan? Mungkin ada sedikit perbedaan seperti yang Anda katakan tadi sebelum adanya pandemi dengan adanya pandemi saat ini Ya. apa saja dan bagaimana perbedaannya? Ya, yang lebih gampang seperti ini. Saat kita menawarkan sebuah rumah, biasanya kita akan survei rumah itu terlebih dahulu seperti itu ya. Ini saya sedikit cerita ya Mas Kolil ya. Baik, Jadi kita boleh. survei rumah itu, kita lihat spek-speknya, setiap sudutnya kita foto, kita abadikan dengan video, biasanya seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak bisa Mas. Jadi sekarang orangnya kadang dilihat aja nggak mau gitu ya. Nanti deh, ya masih pandemi segala macam banyak sekali seperti itu alasannya. Nah, di situ kita sedikit melakukan inovasi. Jadi gimana caranya kita tetap bisa terkoneksi dengan pemilik-pemilik itu bisa memasarkannya. Di dalam memasarkannya juga kita berbeda Mas sekarang. Jadi lebih banyak kepada digital dan juga itu digital marketing ya maksud saya. Jadi seperti kayak memasarkan dari sosial media, dari web portal kita lebih perkuat lagi. Bahkan sekarang kita lebih ekstrim lagi juga main di dunia TikTok yang lagi ngetrend Baik. dan juga dari YouTube Mas. Jadi YouTube juga kita pakai sebagai media promosi saat ini Mas. Seperti itu Mas Colin. Baik. Dari mungkin beberapa inovasi yang sudah dilakukan, seperti yang Mas Roni tadi sempat bilang, mulai dari pemasaran digital menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Sebenarnya ini cukup ini ya Mas, cukup kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya ini lumayan ya kalau misalkan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, ya itu tadi Mas, alhamdulillah. Jadi mungkin karena orang sekarang lebih banyak di rumah. Biasanya ya seperti yang kita banyak lakukan kalau sudah di rumah pasti main-mainnya dengan HP seperti itu ya Mas. Jadi uh, ternyata dari media-media yang kita pakai itu itulah jadi sarana yang efektif yang buat kita pakai Mas. Jadi di saat orang lihat HP seharian, disitulah kita bermain promosi melalui TikTok, kita bisa melalui YouTube seperti saya bilang tadi Mas. Jadi cukup Baik. efektif Mas. Saat ini ya, kita sebutnya saat ini. Kira-kira yang paling menantang apa nih Mas? Maksudnya menantang seperti apa Mas? Mungkin kalau kita bisa bedakan ya antara sebelum pandemi dengan adanya pandemi, mungkin dari segi pemasaran, dari segi mendapatkan customer, dari segi berhubungan dengan customer, kira-kira yang paling menantang apa dalam usaha properti? Ya semuanya dengan tantangannya berbeda-beda ya Mas. Jadi saat ini menurut saya yang paling menantang bagi kita itu gimana kita belajar dasar-dasar dari digital marketing ini Mas. Jadi Baik. kan banyak ya agent ini ada yang generasi milenial saya sebutnya gitu ya. Ada juga yang generasinya itu generasi kolonial gitu ya Mas. Jadi sudah angkatan babe gue ya. Jadi bukan ABG lagi gitu ya. Jadi mereka ini cenderung susah untuk beradaptasi. Tapi dengan adanya training-training yang kita lakukan segala macam gitu, jadi tantangan itu bagi mereka kita ubah mindsetnya untuk jadi sebuah kesempatan seperti itu Mas. Jadi ya itu yang menurut saya sangat-sangat kita concern ya untuk saat ini Mas. Baik, Mas Roni. Ini mungkin sebagian besar ini yang dilakukan adalah cara-cara online digital karena kalau kita lihat memang saat ini kan masa-masa pandemi. Apakah ini cukup mencakup semua kalangan atau bagaimana? Apakah memang ada kalangan-kalangan tertentu yang mungkin masih belum bisa dijangkau? Yang pasti sekarang ini agak unik ya Mas. Jadi kita sebut ada namanya sektor properti yang kita sebut primary. Primary itu adalah
di mana market properti yang kita tahu bahwa itu belum jadi ya Mas. Jadi masih proyek dalam bentuk konsep, kadang dalam bentuk gambar seperti itu. Bahkan kalau kita ke lokasi itu masih dalam bentuk lahan seperti itu. Nah, saat ini banyak developer yang mendevelop satu perumahan seperti itu dengan menyasar banyak milenial, Mas. Jadi kalau kita sebut mereka yang baru pertama kali ingin memiliki rumah seperti itu, yang baru kerja atau yang baru menikah seperti itu. Jadi segmen pasar itu saat ini lagi sangat menarik gitu ya, Mas, untuk disasar. Jadi sehingga kalau kita bisa lihat saat-saat ini kalau lagi launching satu project atau satu produk perumahan gitu, banyak sekali kita menjangkau para milenial ini. Termasuk cara bayarnya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka, yang dimana rata-rata mereka pasti punya gaji yang masih UMR sedikit seperti itu ya Mas. Jadi segmen pasar itu saat ini lagi sangat cantik untuk dilirik. Baik, ini berarti segmentasi pasarnya lebih ke anak-anak muda ataupun milenial begitu ya Mas? Benar. Ini terkait tentang konsep dari penjualannya sendiri, mungkin bisa disesuaikan ya, yang namanya anak milenial, anak muda pastinya kan tentunya pengen yang estetik dan mungkin bisa Instagramable dan lain sebagainya. Ini bagaimana Anda bisa membaca ini, Mas? Ya, pertama-tama kalau saya melihat ya Mas, jadi pertama-tama kita melihatnya gini, mereka lebih banyak berada di mana sih gitu ya. Biasanya anak-anak milenial ini lebih banyak berada di Instagram gitu ya. Kalau Facebook biasanya sudah jarang Mas. Biasanya kalau Facebook generasi seperti saya ini Mas, 80-an 90-an seperti itu ya. Tapi kalau mereka banyak di Instagram. Nah, sekarang ini lebih merambah ke TikTok juga, mereka lagi banyak ya. Kita lihat di TikTok juga mereka pada bermunculan. Nah, atas dasar itulah di mana mereka berada, disitulah platform itulah yang kita pakai sebagai sarana promosi kita, Mas. Jadi kita kuatkan di yang namanya Instagram Promote seperti itu. Jadi promosi dari Instagram, juga kita manfaatkan TikTok seperti itu, juga ya dari dua platform ini kita linkkan juga ke YouTube kita. Biasanya kalau kita punya YouTube channel, linknya itu kita linkkan ke platform yang saya sebutkan tadi, TikTok ataupun Instagram, Mas. Seperti itu caranya, Mas. Dan justru dengan memanfaatkan beberapa platform media sosial ini, justru ini menambah kreativitas ya, Mas, begitu ya? Iya, iya, Mas. Saya sendiri jadinya harus upgrade skill ya, Mas. Saya di kantor itu kan leader gitu ya. Jadi kalau sampai anak buah saya tanya gitu ya, dan saya tidak paham, ya kan ngisin-ngisin ya Mas ya. Jadi mau nggak mau, setiap kita upgrade skill, setiap kita belajar lagi, seperti itu Mas. Jadi ya pengalaman yang baru, siapa tahu. Saya sih nantinya kalau ini kita lakukan bisa efektif, bisa juga sangat mudah dikerjakan gitu, siapa tahu ini jadi tren dalam pemasaran properti ke depannya. Siapa tahu nanti sudah normal kembali, bahkan cara-cara yang kita pelajari saat ini, yang harus belajar ini, bisa jadi tren baru saat nanti sudah normal, Mas. Seperti itu, Mas. Mungkin dari harus belajar ngedit video, bagaimana bisa membuat video yang menarik agar bisa dilihat oleh customer, begitu ya, Mas. Ini juga harus dipelajari. Betul sekali. Ya. Jadi, first impression itu kan penting ya, Mas, di mana kalau itu tampilannya menarik, dia mau klik, itulah yang kita target, Mas, gitu. Seperti kalau dia sudah klik, dia akan dapat satu konten di dalamnya, dan itulah yang materi yang biasa kita promosikan, Mas. Seperti itu. Baik. Sementara untuk daya saingnya sendiri selama pandemi ini seperti apa, Mas Roni? Namun jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, Olah Dialog akan segera kembali.